di dalam Crescent International yang edisi akhir Agustus dimuat pernyataan terbuka dari parlemen muslim di Inggris yang dipimpin oleh Dr. Khalim Siddiqi. Inti pernyataan itu ialah bahwa apa yang terjadi di Bosnia sekarang adalah, katanya, a replay of Spain after hundreds of years. Sebuah replay, sebuah pemutaran kembali apa yang terjadi di Spanyol ratusan tahun yang lampau. Ketika terjadi konferensi Madrid di Spanyol, pada waktu negara-negara Arab, negara Palestina secara sukarela mengalah kepada Israel, The Crescent International pernah memuat bahwa harinya, tanggalnya itu tepat mengulangi kembali penyerahan kekuasaan Islam di Spanyol. Hanya beda sekitar 300 tahun, tapi harinya tepat, tanggalnya tepat. A replay lagi, sebuah pemutaran kembali dari apa yang terjadi di Spanyol. Apa yang terjadi di Spanyol? Seperti Anda ketahui, Spanyol itu selama lebih dari 700 tahun adalah sebuah negara Islam. Islam mendatangkan kemakmuran, arsitektur yang tinggi, ilmu pengetahuan ke Eropa sebelah barat. 700 tahun suara azan bergema di seluruh pelosok di Spanyol. 700 tahun kaum muslimin berkumpul membaca Al-Quran di masjid-masjid di Spanyol. Dan waktu itu Spanyol merupakan lambang kemajuan dunia dibandingkan dengan bagian-bagian Eropa yang lain. Will Durant misalnya itu salah seorang pencatat sejarah kebudayaan dunia yang di perpustakaan di bawah itu ada kumpulan tulisannya kira-kira 20 jilidan lah, judulnya The Story of Civilization, sejarah peradaban. Will Durant cerita bahwa pada saat di Eropa, di bagian Eropa yang lain, orang-orang mengejar nenek tua dianggap sebagai sumber penyakit, sebagai tukang sihir yang menyebarkan penyakit dan wabah ke tengah-tengah penduduk. Pada saat orang-orang Eropa mengejar-ngejar nenek sihir, laboratorium kedokteran di Spanyol, di daerah kekuasaan Islam, mencari sebab penyakit secara ilmiah. Nah, di situ umat Islam berkuasa, sekali lagi hampir 700 tahun umat Islam berkuasa. Kemudian orang-orang Kristen menyerang mereka dan umat Islam kalah. Dan setelah mereka kalah, mereka diusir dari negerinya. Dan waktu itu terjadi pembantaian kaum muslimin dalam jumlah yang besar. Tentu waktu itu belum ada televisi yang menyiarkan pembantaian umat Islam itu ke seluruh dunia. Orang Islam di Indonesia pun yang waktu itu mungkin tidak memberikan reaksi apa-apa. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Islam yang sempat hidup terusir dari bumi Spanyol. Dan yang tinggal di situ dipaksa berpindah agama atau kehilangan nyawanya. Dan setelah sekian ratus tahun, di Spanyol hanya tinggal beberapa gelintir orang Islam saja. Suara azan tidak terdengar lagi dikumandangkan dari Alhambra, misalnya dari Cordoba, dari daerah-daerah yang pernah menjadi markas kekuasaan kaum muslimin. Umat Islam hampir hilang sama sekali sekarang di Spanyol. Mungkin bahasa Spanyol masih menyimpan bahasa Arab banyak sekali. Kalau saudara belajar bahasa Spanyol, mungkin jumlah bahasa Arab dalam bahasa Spanyol sama seperti jumlah kata-kata Arab dalam bahasa Parsia. Begitu banyaknya. Tetapi itu hanya tinggal dalam bahasa saja. Dalam kehidupan sehari-hari sulit mencari orang-orang Islam di Spanyol sekarang ini. Jadi bisa saja jumlah umat Islam yang mayoritas hilang begitu saja karena proses pemusnahan yang sistematis, baik berupa pemusnahan fisik maupun pemusnahan tradisi-tradisi Islam, pemusnahan kebudayaan Islam, pemusnahan agama Islam. Di Polandia ya dahulu awal-awal tahun 1900-an, jadi awal abad 20, paruh abad 20 yang pertama. Di Polandia ini terdapat kira-kira 400 atau 500 ribu orang Islam. Ada satu kota di Polandia itu yang merupakan pusat orang-orang Islam. Di situ dulu orang-orang Turki
disewa sebagai arsitek, sebagai pembangun jalan, sebagai ahli teknik sipil untuk membangun Polandia. Mereka menikah juga dengan orang-orang Polandia. Dan pada waktu terjadi Perang Dunia Kedua, mereka melakukan perlawanan terhadap Hitler. Dan mereka merupakan pahlawan-pahlawan yang berani, karena orang Islam kan tahu bahwa syahid adalah kematian yang paling mulia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas segala kebajikan ada kebajikan lagi. Di atas amal soleh ada lagi yang lebih soleh lagi. Tapi di atas kematian yang syahid tidak ada amal soleh yang lebih tinggi dari itu. Karena itu orang-orang Islam pada Perang Dunia Kedua berusaha menentang invasi Jerman. Dan setelah itu seperti sudah ketahui, Polandia kemudian jatuh ke bawah kekuasaan komunis Rusia, masuk blok Uni Soviet, dan baru melepaskan diri belakangan kan dengan gerakan solidaritas. Sebelumnya pada pemerintahan Stalin, Stalin melakukan pembantaian kaum muslimin di Polandia. Tuduhannya apa? Katanya mereka bekerja sama dengan Hitler. Padahal mereka berjuang menentang Hitler, dan sebagai tanda terima kasihnya setelah Polandia merdeka, mereka dibantai dan dituding bekerja sama dengan tentara-tentara Jerman. Kemudian dalam tempo beberapa tahun penduduk Polandia itu 2 kali lipat jumlahnya, bertambah 2 kali lipat, dan umat Islam sekarang ini tinggal sekitar 20 atau 30 ribu saja. Dalam perkembangan itu artinya sesudah penduduk berlipat ganda 2 kali, umat Islam malah berkurang dari sekitar 400 menjadi hanya sekitar 30 ribu orang saja. Itu juga dimusnahkan secara sistematis. Nah, apa yang terjadi di Bosnia itu, seperti disebutkan, itu a replay of Spain, sebuah pemutaran kembali film Spanyol yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Itu memutar kembali apa yang terjadi di Polandia. Umat Islam disingkirkan dari tanah air mereka. Itu daerah kekuasaan Serbia makin lama makin luas, sehingga daerah Bosnia tinggal satu kotak kecil saja. Dan itu pun sudah dimasuki oleh tentara-tentara Serbia untuk menembaki orang-orang Bosnia. Orang-orang sering menyaksikan bertruk-truk senjata berat diangkut dari daerah Serbia dan Montenegro ke daerah Bosnia. Nah, sebagian di antara mereka lari ke tempat yang lain ya. Ada yang lari ke Jerman, ada yang lari ke Italia. Menarik bahwa kemudian misalnya Italia hanya menerima pengungsi anak-anak saja. Jadi ada ibu-ibu yang bawa anak-anak situ sampai di daerah perbatasan Italia, anak-anak itu dipisahkan dari ibunya. Ibunya tidak tahu diurus oleh siapa. Anak-anaknya mereka ambil untuk dirawat di panti-panti asuhan milik gereja Katolik. Apa yang terjadi sekali lagi di Bosnia sekarang adalah a replay, satu permainan kembali dari apa yang terjadi di Spanyol. Bedanya mungkin sekarang kita diberitahu ya. Kita tahu, dulu kita tidak tahu apa yang terjadi di Spanyol. Sehingga orang-orang tua Islam kita dulu itu tidak berdosa lah kalau tidak bertindak apa-apa, karena mereka tidak tahu. Tapi kita tahu sekarang, setiap hari diberitakan di televisi, diberitakan di dalam surat kabar. Jadi kalau kita ini dalam keadaan tahu seperti ini, tidak bertindak apa-apa, atau paling tidak berdoa saja, tidak melakukan doa apapun, atau bahkan acuh tak acuh saja, seperti yang saya bacakan kemarin di Unpad ya, itu sudah tidak dihitung muslim lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha walam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang memasuki waktu pagi dan dia acuh tak acuh kepada apa yang menimpa kaum muslimin, dia tidak dihitung orang Islam lagi. Walhasil kalau tidak dihitung orang Islam, dia termasuk kafir. Nah, tadi ini sebagai tanda perhatian kita sampaikan doa ahli fughur. Doa ini diucapkan oleh Imam Ali Zainal Abidin salamullahi alaihi ketika, seperti Anda ketahui, Ali Zainal Abidin ini hanyalah salah satu di antara beberapa orang yang selamat dari pembantaian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Ketika saudara-saudara Imam Ali Zainal Abidin dibantai, dibunuh,
dan kemudian perempuan-perempuannya ditawan. Ali Zainal Abidin termasuk di antara cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil selamat. Dan ketika Imam Ali Zainal Abidin membaca doa ini, pada waktu itu yang berada di front, di medan pertempuran adalah sebagian di antaranya adalah yang membunuh keluarga Rasulullah itu, yang sedang bertempur di front itu. Kelompok dari dinasti Umayyah, mereka sedang bertempur di front. Tapi Imam Ali Zainal Abidin mendoakan kemenangan bagi mereka, walaupun mereka itu termasuk orang yang pernah membantai keluarganya. Mengapa? Karena mereka sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam, sedang berhadapan dengan orang-orang kafir. Walaupun mereka pernah memerangi keluarga Rasulullah, tapi Imam Ali Zainal Abidin mendoakan mereka.